Materi kita selanjutnya ialah penentuan golongan dan periode dengan konfigurasi elektron. Jadi, dalam penentuan golongan dan periode, terdapat 3 macam pembagian, yaitu untuk unsur golongan utama, unsur golongan kedua, atau unsur golongan transisi, dan unsur transisi dalam. Sebelum membahas mengenai penentuan golongan dan periode, kita akan sedikit mengulas mengenai elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Jadi, elektron valensi merupakan elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan. Nah, untuk pembentukan ikatan ini, kita akan mempelajarinya di materi ikatan kimia setelah materi ini. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk saja ke Nah, yang pertama ialah unsur utama, di mana unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit S atau subkulit P, maka itu termasuk dalam unsur utama pada sistem periodik unsur. Struktur elektron valensi untuk golongan utama ini ialah NSX atau NS2NPY. Ini ialah konfigurasi struktur untuk konfigurasi terakhirnya ya, di mana N merupakan kulit atomnya dan S ini ya menunjukkan subkulitnya pada konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, untuk menentukan periodenya, kita dapat dari periode dari unsur utama ini, kita dapat melihat dari berapakah angka untuk N ini, maka itu menunjukkan periodenya. Dan untuk golongannya dapat ditunjukkan oleh X ini, maka itu dapat menunjukkan nomor golongannya. Atau kita juga dapat menghitung dari 2 ditambah dengan Y. Untuk nomor golongan dapat kita tentukan dari jumlah si elektron valensi ini. Jumlah elektron valensinya ya. Ini ada tabelnya untuk nomor golongan, nama golongan, dan struktur elektron valensinya. Kita akan memasuki contoh untuk lebih mengerti. Yaitu di sini ada unsur karbon dengan nomor atom 6. Konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Sehingga di sini dapat kita hitung bahwa elektronnya ada 6. Di sini 2, 2, dan 2. Walaupun subkulit P itu orbitalnya dapat terisi 6 elektron, namun sesuai dengan jumlah nomor atomnya, maka di sini tetap kita tulis 2. Kemudian, untuk elektron valensi unsur karbon itu ialah 2s2, 2p2, di mana ini sesuai dengan struktur elektron valensi untuk unsur utama tadi ya, NS2, NPY. N di sini untuk atom karbon, elektron valensi atom karbon ini N-nya ditunjukkan dengan 2, lalu elektron pada P ditunjuk yang disimbolkan di sini Y, di sini berisi dengan 2 elektron. Maka jumlah elektron valensi untuk atom karbon ini ialah 4. Maka dapat kita ketahui bahwa golongan unsur karbon terdapat pada golongan 4A. Jadi untuk setiap golongan pada unsur utama itu akan disimbolkan dengan A. Dan periodenya dapat kita lihat dari N-nya yaitu 2, maka dia berada pada periode 2. Kemudian untuk contoh yang lain yaitu 35. Nomor atomnya 35 dengan unsur brom. Di sini ada konfigurasinya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Nah, untuk menentukan elektron valensinya, jika kita lihat dari strukturnya, ini tidak bisa kita ketahui
apa seperti apa dan termasuk yang mana untuk elektron valensinya. Maka dari itu, kita dapat menyusun ulang konfigurasi berikut agar kita dapat mengetahui elektron valensinya, yaitu sesuai dengan tingkat kulitnya ya, tingkat energi pada setiap kulitnya, di mana penyusunan konfigurasi ini berdasarkan dari tingkat kulit terendah. Nah, ini kita dapat susun ulang dari yang di terakhir, 3 subkulit terakhir ini, di mana kulit 3 ini lebih rendah dibandingkan kulit 4. Maka kita tukar posisinya menjadi 3D10, 4S2, dan 4P5. Sehingga dapat kita ketahui bahwa brom ini merupakan unsur utama dengan elektron valensi 4S2, 4P5, yang mana jumlah elektron valensinya ialah 7. Berarti brom berada pada golongan 7A dan periode 4. Dilihat dari N-nya ini tadi ya. Maka ini termasuk dalam unsur utama. Selanjutnya, untuk penentuan golongan dan periode unsur transisi, yang biasanya disimbolkan dengan B, dicirikan dengan B. Maka untuk unsur transisi ini, pengisian elektron terakhirnya berada pada subkulit D, di mana struktur elektron valensi golongan transisi ini ialah NSX N-1DZ. Nah, periode untuk unsur transisi dapat dilihat sama seperti unsur utama tadi, dapat dilihat dari N-nya ini, dari kulitnya ini. N, berapakah N-nya? Lalu untuk nomor golongannya, kita lihat dari jumlah antara X dan Z pada subkulit ini ya, subkulit S, jumlah elektron pada subkulit S dan jumlah elektron pada subkulit D di konfigurasi terakhirnya. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh, namun sebelum itu ini ada catatan dalam penentuan golongan untuk unsur transisi. Ini ialah tabelnya dengan struktur elektron valensinya. Lalu kita masuk ke contoh. Di sini Ibu memberikan contoh dengan unsur X yang memiliki nomor atom 29 dengan konfigurasi seperti berikut: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D9. Maka elektron valensinya ialah 4S2, 3D9. Maka jumlah elektron valensinya, sebelumnya, ini sesuai dengan struktur elektron valensi unsur transisi, yaitu N-nya di sini 4, S, terus X-nya untuk unsur X ini ialah 2, dan N kurang 1, ini 4 dikurang 1, 3, dan sini subkulit D, dan elektronnya diisi dengan 9 elektron. Untuk Z itu 9 elektron. Maka jumlah elektron valensinya ialah 2 ditambah 9 menjadi 11. Dapat kita ketahui bahwa unsur X berada pada golongan 1B, sesuai dengan tabel tadi, atau catatan yang sebelumnya tadi ya, dan berada pada periode keempat. Nah, ada pertanyaan untuk kelas 10 IPS, ini khusus untuk kelas 10 IPS ya. Seperti di video sebelumnya juga, masing-masing kelas akan memiliki masing-masing pertanyaan. Apakah nama unsur yang dimaksudkan pada contoh ini? Atau unsur apakah ini yang memiliki, X ini adalah unsur apa yang memiliki nomor atom 29? Ingat ya, ini dijawab oleh kelas 10 IPS di kolom komentar. Kemudian, contoh berikutnya adalah unsur Y dengan nomor atom 26.
konfigurasinya sebagai berikut, di mana dia memiliki elektron valensi 4s, 3d, 4s2, 3d6. Ini juga sesuai dengan struktur elektron valensi unsur transisi, di mana dia memiliki jumlah elektron valensinya 8, dapat kita ketahui bahwa unsur Y berada pada golongan 8B dan berada pada periode 4, sesuai dengan N-nya di sini ya, 4. Ada pertanyaan lagi, ini diperuntukkan untuk kelas 10 MIPA. Ini pertanyaan untuk kelas 10 MIPA. Apakah nama unsur yang dimaksudkan pada contoh di atas? Jadi, unsur apakah Y ini yang memiliki nomor atom 26? Tolong dijawab di kolom komentar. Unsur apakah Y ini? Khusus untuk kelas MIPA ya. Selanjutnya ialah unsur transisi dalam, di mana unsur transisi dalam ini konfigurasi elektronnya akan berakhiran pada subkulit F, di mana pengisian elektronnya akan berakhir pada subkulit F. Di mana unsur transisi ini terbagi menjadi dua. Ada lantanida, ada kelompok lantanida dan kelompok aktinida. Di mana lantanida ini dapat kita ketahui dengan konfigurasi yang berakhir di subkulit 4F, yang mana unsur yang memiliki nomor atom 58 sampai dengan 71 termasuk ke dalam lantanida. Dan untuk aktinida ialah unsur yang konfigurasinya berakhiran di 5F. Biasanya unsur ini merupakan unsur yang memiliki nomor atom 90 sampai dengan 103. Jadi unsur-unsur yang memiliki nomor atom antara 90 sampai dengan 103 ini termasuk dengan aktinida. Dia konfigurasinya akan berakhiran di 5F. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini, yaitu bilangan kuantum dan penentuan golongan dan periode dengan konfigurasi subkulit. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Jangan lupa pertanyaan pada setiap video untuk dijawab di kolom komentar ya. Dan itu ada pertanyaan untuk khusus kelas MIPA dan khusus kelas IPS. Jangan sampai ketukar ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat memberikan kita manfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.